Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, sahabat bimbing, Pak Udi, luar biasa Pak undangannya. Jadi kalau dia yang undang saya Pak, langsung saya bergerak, langsung berangkat ke sini. Itu yang saya hormati Ibu Kapolsek, ya salam kenal Bu, Pak Dan Ramil, ya, sama Kepala KUA Kecamatan Blimbing Pak yang hadir ya. Bapak Ibu semua, RW Pak RW, RT, RW aja yang Ketua RW yang 11 kelurahan yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Jadi saya langsung saja Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu udah peserta BPJS kerjaan? Udah semua ya? Ya, ada yang bobel ya? Ya Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di sini ini adalah bagian dari negara hadir. Kami bukan perusahaan Bapak Ibu, kami bukan asuransi, tapi memang badan yang dibentuk oleh negara untuk hadir ke masyarakat. Kami layanan publik. Kami tidak cari untung Bapak Ibu sekalian, tapi memang semata-mata negara harus hadir memberikan jaminan sosial pada saat ada masyarakat yang mengalami resiko sosial ekonomi. Itu dulu yang Bapak Ibu harus tahu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan Pak Camat, kalau dia bekerja di perusahaan, maka itu tanggung jawab perusahaannya untuk mendaftarkan ke badan penyelenggara. Bapak Ibu bekerja yang dipekerjakan oleh Pemkot ya, maka pemerintah kota yang bertanggung jawab memberikan jaminan sosial. Pemkot sudah membayar ke kami Bapak Ibu sekalian. Nah, terus ada lagi masyarakat. Kalau dia masyarakat miskin, itu tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau dia masyarakat mampu, itu tadi dia harus membayar peserta secara mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2 minggu yang lalu kami dengan Pak Wali sama-sama OPD Camat Lula, itu Pak Wali lagi memberikan jaminan sosial ke 25.808 masyarakat Kota Malang. Itu bagian dari masyarakat kita semua. Tentu belum semuanya secara bertahap. Tetapi yang mampu Bapak Ibu, itu dia harus mendaftarkan dirinya sendiri. Tidak boleh menjadi beban APBD atau beban daerah. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau dia karyawan, tanggung jawab perusahaan. Bapak Ibu bagian dari Pemkot, pemerintah kota punya tanggung jawab. Para masyarakat tidak mampu, tanggung jawab pemerintah kota, tapi secara bertahap. Yang mampu, nah itu menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau di BPJS Kesehatan ada UHC ya Bapak Ibu, tahu ya UHC ya, Universal Health Coverage. Itu semua penduduk udah wajib, itu udah pasti itu. Nah, tetapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan kita ada namanya UCJ, Universal Coverage Jam Sostek. Saat ini Kota Malang masih ada di angka 41% Bapak Ibu. Target Pak Wali, target Bapak Presiden 2045 harus 100%. Pak Wali kemarin di acara launching itu terlalu lama kalau 2045, 2030 lah. Soalnya semua warga Kota Malang sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi yang mampu itu harus membayar sendiri dia. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ini kami ada lowongan di BPJS ini, lowongan kerja sebesar-besarnya. Siapa tahu ada masyarakat yang mau bekerja di BPJS sebagai perisai BPJS Ketenagakerjaan. Silakan mendaftar di kami. Mulai hari ini terbuka sampai akhir Januari Pak. Jadi siapa tahu ada masyarakat bimbing yang mau jadi perisai BPJS Ketenagakerjaan bisa
Tugasnya tadi edukasi masyarakat Pak. Mendaftarnya melalui perizinan nanti. Ada linknya. Khusus untuk yang mampu-mampu tadi. Karena program Bapak Presiden sama Bapak Wali itu program BPJS ini kan bagian dari pengentasan kemiskinan. Jadi Bapak Presiden gak mau lagi ada jamilah yang baru. Tahu jamilah Bapak Ibu? Jamilah miskin lagi Pak. Jadi gini, saya terima kasih Pak Widya sama teman-teman di Bimbing. Alhamdulillah semua proyek-proyek Pokmas Pak Camat alhamdulillah udah masuk BPJS. Bayangkan Bapak Ibu, ada pekerja di Pokmas ya, pada saat dia kerja tidak ada jaminan sosial, misalnya ada kecelakaan kerja, ada meninggal dunia, maka dia jatuh miskin lagi Pak. Maka perlu negara hadir. Negara hadir tadi menyantuni, kalau punya anak memberikan beasiswa anaknya sampai perguruan tinggi. Itulah bentuk negara hadir Bapak Ibu sekalian. Makanya proyek Pokmas itu Bapak Ibu, ini penyelenggara proyek Pokmas Raya. Pastikan Bapak Ibu proyek Pokmas itu yang bekerja di situ itu sudah diberikan BPJS ketenagakerjaan. Iurannya sama terjangkau Bapak Ibu. Contoh misalnya ada proyek Pokmas 50, biasanya berapa? 50 juta lah katanya. Dikali 0,24% aja. Iurannya semua yang kerja di situ tuh dari dilindungi BPJS ketenagakerjaan. Jadi persentasenya hanya 0,24% dari nilai proyek. Jadi kalau nilai proyek misalnya bangun gorong-gorong 10 juta, 10 juta kali 0,24%. Hanya 20 berapa? 4.000. Kalau 1 juta kan hanya 200. Iya. 1 juta kali 0. 240 Pak. 240. Kita hitung ya. Iya. Kalau proyek misalnya 1 juta Bapak Ibu ya. Nah, 1 juta misalnya nilai proyeknya dikali 0,24%. Hanya 2.400 Bapak Ibu. Tapi kan nggak Semua mungkin yang kerja nilainya di kan di proyek atas itu 10 juta. kami sudah dilindungi BPJS. Contoh lah, proyek 50 juta misalnya. Bangun jalan pakai blok 100.000. 50 juta KKB-nya dikali 100.000. 0,24%. Hanya 120.000 iurannya Bapak Ibu. Berapa orang yang kerja di situ setor KTP-nya ke kami, juga dilindungi kecelakaan kerja sama jaminan kematian selama proyek berjalan. Sangat murah karena itu tadi negara harus hadir Bapak Ibu sekalian. Kecelakaan dia masuk rumah sakit gratis sampai sembuh. Meninggal dia karena tugas Bapak Ibu, anaknya harus kami sekolahkan sampai perguruan tinggi. Coba kalau tidak ada jaminan sosialnya Bapak Ibu, maka dia akan jamilah lagi, jatuh miskin lagi, sampai membiayai rumah sakitnya, sekolah anaknya tidak bisa sampai dilanjutkan dan lain-lain sebagainya. Jadi Pak Widi, terima kasih Bapak Ibu semua ya, terima kasih semua. Tahun depan kita akan bentuk BPJS lagi Pak. Insya Allah nanti karena bimbing ini termasuk tertib patuh soal tahun depan. Amin. Semoga ya kita yang kriteria nanti ada kecamatan, ada kelurahan yang tertib itu kita akan kasih penghargaan nanti oleh Pak Wali di awal tahun nanti dengan OPD lainnya. Mungkin itu Pak Camat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Ayo ya kita perhatikan masyarakat kita sehingga betul-betul mendapatkan jaminan sosial yang sudah diatur oleh negara. Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya sekian. Wassalamualaikum.